Aktris kontroversial Nikita Mirzani saat ini masih mendekam di penjara buntut kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Namun, akhir-akhir ini, di tengah proses hukum yang masih berjalan, tercium beberapa isyarat kebebasan Nikita Mirzani usai Reza Gladys kembali diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Ya, meski masih menjadi isu belaka, nyatanya tak sedikit netizen yang meyakini jika Nikita Mirzani akan segera dibebaskan. Terlebih, belum lama ini Nikita Mirzani sendiri pun tampak menyinggung terkait kemenangan dalam unggahan Instagramnya. Maka, inilah 5 isyarat kebebasan Nikita Mirzani yang tercium usai Reza Gladys diperiksa. Versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani belum lama ini memajang sebuah video hitam putih yang menampilkan potret dirinya saat memakai setelan baju blazer berwarna putih. Video tersebut diduga diambil sebelum Nikita Mirzani masuk penjara. Sebagai informasi, postingan tersebut juga diunggah di sosial media Instagram Nikita Mirzani yang kini dikelola oleh admin. Mengingat saat ini Nikita Mirzani masih mendekam di penjara. Yang menarik, bersamaan dengan unggahan tersebut, Nikita Mirzani tampak menyinggung soal kemenangan dalam caption yang ditulisnya menggunakan bahasa Inggris, yang jika diartikan, menurutnya peluang menang akan selalu ada bagi mereka yang tidak berhenti berjuang. Kemenangan selalu mungkin bagi orang yang menolak berhenti berjuang. Sontak saja, penuturan Nikita Mirzani itu dianggap menjadi sebuah isyarat jika Nikita Mirzani tetap berdiri tegap untuk menghadapi kasus laporan Reza Gladys. Reza Gladys dan suaminya atau Mbah Mufif diketahui kembali diperiksa terkait laporannya terhadap Nikita Mirzani pada Senin 14 April 2025 lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Reza Gladys diperiksa sebagai pelapor, sementara atau Mbah Mufif sebagai saksi. Terkait agenda pemanggilan tersebut, beredar isu jika laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani tak terbukti. Dan pemanggilan Reza Gladys itu dianggap menjadi kode Nikita Mirzani segera dibebaskan. Namun dalam hal ini pihak Reza Gladys menyatakan pemanggilannya itu hanyalah untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Lantas sebenarnya apa maksud dan tujuan Reza Gladys menyambangi Polda Metro Jaya kemarin? Benarkah pemanggilan tersebut bukan terkait laporannya yang tak terbukti? Jadi begini, ya mungkin masih masih dalam pelaporan yang sama. Dari penyidik ada tambahan, ya kita penuhi, itu aja. Ya masih laporan yang sama. Ya masih laporan yang sama. Dia soal MM atau Doktik? Mungkin nanti dia saya terusin ya. Satu lagi saksi belum selesai, jadi belum bisa kami jelasin karena masih 2 diperiksa. Satu lagi. Ya nanti setelah satu lagi selesai, kami akan sampaikan. Kalau untuk Dr. Mufid ya sebagai saksi itu ada sekitar 14 pertanyaan ya. Kalau untuk Dr. Reza sebagai pelapor ada juga 14 pertanyaan. Jadi hari ini kita hanya memenuhi pemanggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Masa penahanan Nikita Mirzani diketahui telah diperpanjang dari 20 hari ke depan menjadi 40 hari ke depan. Ia terhitung sejak hari pertama Nikita Mirzani ditahan hingga detik ini, tampaknya polisi belum melimpahkan berkas penyidikan Nikita Mirzani.
Sementara, menurut praktisi hukum, jika kelengkapan berkas perkara tersebut belum juga dapat dibuktikan hingga batas waktu yang ditentukan sesuai hukum yang berlaku, maka Nikita Mirzani dapat bebas demi hukum. Lantas, sudah sampai mana pendalaman terkait kelengkapan berkas perkara Nikita Mirzani? Dan bagaimana pandangan dari praktisi hukum? Penyidik terus melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkaranya. Ya, ini semua diatur di KUHP ya. Dalam tahap awal, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan, kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan, atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Apabila di situ pasal yang dikenakan ya undang-undang ini masuk adanya pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang, itu biasanya pihak kepolisian, kejaksaan dalam hal ini, bahkan pengadilan negeri, itu mempunyai hak penahanan, waktu penahanan, walaupun biasanya ya tersangka ini masih berada di tahti Polda atau di tahanan kepolisian, seperti itu. Tahapannya adalah apabila memang tahap pertama itu adalah tahanan kepolisian 20 hari ke depan, maka diperpanjang lagi 40 hari ke depan menjadi tahanan kejaksaan sampai dengan 120 hari. Ya, 120 hari ditambah lagi perpanjangan 30 hari. Jadi kalau ada pasal ya yang mengena terhadap seorang tersangka atau melekat ya di dalam hal sangkaan atau dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, biasanya bisa ditahan sampai dengan 150 hari gitu. Baru setelah itu apabila melebihi batas 150 hari ini bebas demi hukum. Apabila tidak bisa pemberkasan itu P21 atau dinyatakan lengkap oleh JPU, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Kabar kebebasan Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys memang belum tercium secara gamblang. Namun nyatanya sudah banyak netizen di media sosial yang menyuarakan terkait kebebasan Nikita Mirzani. Entah dari mana keyakinan tersebut muncul, namun diduga itu semua karena beredarnya berbagai macam spekulasi, sehingga netizen turut mengeluarkan opininya sendiri. Lantas, seperti apa suara netizen yang menyuarakan terkait kebebasan Nikita Mirzani? Dan apa yang membuat mereka dapat berspekulasi demikian? Sudah mulai tercium aroma kebebasan dari jarak 1, 2, 3 langkah sebentar lagi. Hanya mengingatkan saja ya agar kesehatannya tetap terjaga. Maka makanlah sayur mayur itu yang diproduksi oleh Bagus, bukan overclaim ya. Gak sabar NM bebas. Apa gak dibombardir kalian semua? Seru nih kalau NM bebas ya, yang bener-bener udah jelas-jelas bukti nggak lengkap, bakal dihantam mati-matian gua main NM, percaya mang. Kelar kau. Terus kata si burung pit-pit, temanin si NM ya, Dokter O, temeninlah si NM kasihan. Ingat gak kau yang dibuang sama NM, bukan kau yang buang NM. Ya cepet keluarlah, cepet bebas, maksudnya kayak cepet dikasih keadilan. Pancasila yang kelima, keadilan seluruh rakyat Indonesia itu. Ya, bapak-bapakku yang terhormat, aku udah lama nih gak ngoceh, ya, karena aku baru ada waktu luang, karena aku bukan anak pengangguran, sorry to say.
Pokoknya saya cuma bilang intinya kalau sudah kalian keluar ditetapkan bebas, ditetapkan tidak bersalah, ya nanti nikmati saja lah untuk musuh-musuhnya tuh. Mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Kalian udah lihat live itu para wartawan banyak banget. Reza ke Polda memberikan bukti tambahan gitu. Setelah perpanjangan sekitar 2 minggu ya kalau aku tidak salah perpanjangan penahanan Niki. Baru sekarang datang bawa bukti tambahan karena nggak P21 ya sayang. Dimana-mana orang di persidangan gitu kan. Jebret ini bukti tambahan untuk memberatkan hukuman misalkan. Mau P21 aja payah. Payah kan? Kayak mana nih dek? Paksa kali! Meski telah resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 4 Maret 2025 lalu, hingga saat ini, Nikita Mirzani masih tetap membantah melakukan dugaan pemerasan yang dilayangkan oleh Reza Gladys. Ia sejak awal dilaporkan oleh Reza Gladys atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nikita Mirzani membantah secara tegas semua tudingan tersebut dan menyatakan jika ia hanya ingin membantu Reza Gladys untuk mereview produk skincare Reza Gladys yang sudah sesuai dengan kontrak yang ada. Lantas seperti apa bantahan yang kala itu sempat dinyatakan oleh Nikita Mirzani secara langsung dan bagaimanakah respon dari pihak Reza Gladys? Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Gitu. Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Nah, gitu. Itu ya, kurang lebih begitulah ya. Biarkan aja dulu. Biarin aja dulu prosesnya ini berjalan, ya kan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya. Yang diinginkan untuk kasus sama Nikmir itu apa sih dok? Yang diinginkan gimana bang? Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya. Tapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukum yang berjalan ya kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tertanggal 3 Desember 2024. Ya sabar aja. Ya selama ini kan kita diam, jadi maksudnya biar masyarakat bisa menilai lah. Gitu, biar masyarakat bisa menilai kalau misalkan produk kita bermasalah, produk kita berbahaya, ya mungkin saat ini saya bukan berada di sini, pasti sudah berada di BPOM, bolak-balik ke BPOM dan lain sebagainya. Biar masyarakat yang bisa menilai. Ya sebenarnya jangan sampai lupa pada pokok permasalahan bahwa di sini adalah tindak pengancaman dan pemerasan begini bang ya, apa? Iya, tindak pidana. Dugaan tindak pidana, tidak pemerasan dan kemudian dengan persangkaan pasal 7B ya, ayat 2 seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.